kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentuk konstruksi kita sendiri. Pengetahuan bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang dengan membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan tersebut. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Konstruktivisme pribadi adalah sebuah teori belajar yang menekankan peran negatif aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri melalui pengalaman, pemikiran, dan refleksi. Dengan kata lain, individu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka secara aktif memproses dan menginterpretasikan informasi tersebut berdasarkan skema pengetahuan dan pengalaman mereka yang sudah ada. Yang berikut penerapan konstruktivis pribadi dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa mengerjakan proyek yang bermakna bagi mereka. Mereka secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui penelitian, eksplorasi, dan kolaborasi. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif mendorong siswa untuk bekerja sama dengan teman sebaya untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Mereka saling berbagi ide, bertukar informasi, dan membangun pemahaman mereka bersama-sama. Yang ketiga, penilaian autentik. Penilaian autentik berfokus pada pengukuran pemahaman siswa yang sebenarnya. Penilaian ini dapat berupa portofolio, proyek, atau presentasi. Yang keempat, konstruktivisme pribadi. Konstruktivisme pribadi adalah teori belajar yang berpusat pada siswa dan bermakna. Dengan menerapkan prinsip-prinsip konstruktivisme pribadi dalam pembelajaran, guru dapat membantu siswa untuk belajar secara lebih efektif dan mandiri. Poin penting tentang konstruktivis pribadi. Yang pertama, pengetahuan bersifat individual dan subjektif. Setiap individu memiliki skema dan pengetahuan dan pengalaman yang unik, sehingga pemahaman mereka terhadap suatu informasi pun akan berbeda-beda. Pengetahuan tidak bersifat objektif dan universal, melainkan merupakan hasil konstruksi individu berdasarkan interpretasi mereka sendiri. Yang berikut, belajar adalah proses aktif. Individu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka secara aktif terlibat dalam proses belajar. Mereka memproses informasi, menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Yang berikut, pengalaman dan interaksi sangat penting. Pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Individu belajar dengan melakukan, mencoba, dan bereksperimen.
Interaksi dengan orang lain juga membantu mereka untuk memahami sudut pandang yang berbeda-beda dan memperluas pemahaman mereka. Yang berikut, pembelajaran bersifat berkelanjutan. Ini pengetahuan tidak statis, tapi terus berkembang seiring dengan pengalaman dan informasi baru yang diperoleh individu. Individu selalu merevisi dan memperbarui pemahaman mereka tentang dunia. Konstruktivis pribadi mempengaruhi interaksi antara individu dengan lingkungan sosial dan budaya mereka sendiri. Konstruktivisme pribadi adalah teori yang menyatakan bahwa individu secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan orang lain. Teori ini memiliki dampak yang signifikan pada cara individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan budaya mereka. Dampak positifnya, yang pertama, meningkatkan pemahaman. Konstruktivisme pribadi mendorong individu untuk secara aktif terlibat dalam lingkungan mereka dan mencari informasi yang baru. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan lebih kompleks tentang dunia di sekitar mereka. Yang berikut, meningkatkan kreativitas. Ketika individu membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia, mereka bebas untuk berkreasi dan menghasilkan ide-ide baru. Hal ini dapat mengarah pada penemuan dan inovasi baru. Yang berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana konstruktivisme pribadi dapat mempengaruhi interaksi antar individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Ini seorang siswa belajar tentang sejarah, mungkin membangun pemahaman mereka tentang peristiwa masa lalu berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan guru, teman, dan keluarga mereka. Pemahaman ini mungkin berbeda dari pemahaman siswa lain yang dapat menyebabkan diskusi dan perdebatan yang bermanfaat. Berikut yang kedua, seorang karyawan yang bekerja di tim mungkin membangun pemahaman mereka tentang peran mereka dalam tim berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan rekan kerja dan supervisor mereka. Pemahaman ini mungkin berbeda dari pemahaman anggota tim lainnya yang dapat menyebabkan miskomunikasi dan konflik. Yang berikut, seorang anggota komunitas mungkin membangun pemahaman mereka sendiri tentang nilai-nilai dan norma-norma komunitas berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan anggota komunitas lainnya. Pemahaman ini mungkin berbeda dengan pemahaman anggota komunitas lain yang dapat menyebabkan ketidaksepakatan dan perdebatan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa konstruktivisme pribadi adalah pendekatan yang berharga untuk belajar dan memahami dunia. Namun, penting untuk menyadari potensi kekurangannya dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Dengan mempertimbangkan yang cermat dan upaya yang disengaja, kita dapat memanfaatkan kekuatan konstruktivisme pribadi sambil minimalkan kelemahannya. Konstruktivisme pribadi menawarkan banyak manfaat bagi pembelajaran dan interaksi individu dengan dunia. Namun, penting untuk menyadari potensi kekurangannya dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Dengan pemahaman yang tepat, konstruktivisme pribadi dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam, kreativitas, dan empati.
Perkenalkan, nama saya Merenjelika Konis. In this video, I wanna talk about ketetapan, memahami, dan menjelaskan konsep dasar intelijensi. Silakan disimak ya videonya. Intelijensi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan. Banyak hal di berbagai bidang kehidupan dikaitkan dengan intelijensi. Intelijensi merupakan perwujudan dari suatu daya alam diri manusia yang mempengaruhi kemampuan seseorang di berbagai bidang. Intelijensi memiliki peran penting dalam kehidupan, salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan. Menurut teori Binet, mengenai hakikat intelijensi, salah satunya adalah kecenderungan untuk mempertahankan tujuan tertentu. Makin cerdas seseorang akan makin baik dia membuat tujuan sendiri. Kecerdasan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk belajar, memahami, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah dan beradaptasi dengan situasi baru. Jadi penjelasan pertamanya itu pengertian intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Konsep ini melibatkan berbagai kemampuan kognitif seperti pemikiran logis, penalaran, kreativitas, dan pemecahan masalah. Istilah intelijensi pertama kali digunakan secara luas oleh psikolog Prancis Alfred Binet pada awal abad ke-20. Binet merancang tes untuk mengukur intelijensi anak-anak dengan tujuan mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan tambahan di sekolah. Beberapa teori intelijensi banyak. Di sini saya mengambil teori intelijensi kontekstual atau Triage Theory of Intelligence oleh Robert Sternberg. Di sini Sternberg mengusulkan bahwa intelijensi terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama, intelijensi analitis, yaitu mencakup pemecahan masalah dan penalaran. Yang kedua, intelijensi praktis, di mana kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan nyata. Yang ketiga, intelijensi kreatif, atau kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan bermakna. Yang berikut tentang faktor yang mempengaruhi intelijensi. Intelijensi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama, faktor bawaan. Faktor bawaan adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir dan ditentukan oleh gen. Faktor-faktor ini meliputi yang pertama, genetika. Di sini peneliti menunjukkan bahwa intelijensi memiliki komponen genetik yang signifikan, seperti kembaran yang identik yang memiliki gen yang sama cenderung memiliki skor IQ yang lebih dekat daripada kembaran non-identik. Yang kedua, struktur otak. Perbedaan struktur otak seperti ukuran dan jumlah neuron di area tertentu juga dapat mempengaruhi intelijensi. Faktor utama yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang dialami oleh individu setelah lahir dan dapat mempengaruhi perkembangan intelijensi mereka. Faktor-faktor ini meliputi yang pertama, nutrisi. Nutrisi yang baik terutama selama masa kehamilan dan awal masa kanak-kanak sangat penting untuk perkembangan otak dan intelijensi. Stimulasi kognitif seperti membaca, bermain, dan berinteraksi dengan orang lain dapat membantu meningkatkan intelijensi. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat memberikan individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mencapai potensi mereka. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang positif dan suportif dapat membantu individu mengembangkan rasa percaya diri dan motivasi yang dapat berkontribusi pada intelijensi. Yang keempat, kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik
baik juga penting untuk intelijensi. Gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk belajar dan berkonsentrasi. Penting untuk dicatat bahwa intelijensi bukanlah sifat yang statis. Intelijensi dapat berubah seiring waktu sebagai respon terhadap pengalaman dan pembelajaran individu. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam konsep intelijensi. Konsep intelijensi adalah konsep yang kompleks dan multidimensi dan tidak ada satu definisi yang disepakati secara universal. Namun, secara umum, intelijensi dapat dipahami sebagai kemampuan untuk belajar, memahami, dan beradaptasi dengan lingkungan. Beberapa komponen utama dalam konsep intelijensi meliputi yang pertama, kemampuan kognitif. Yang termasuk dalam kemampuan kognitif yaitu yang pertama, pemecahan masalah, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Yang kedua, pembelajaran, yaitu kemampuan untuk belajar dan memahami informasi baru. Yang ketiga, memori, yaitu kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi. Yang keempat, penalaran, yaitu kemampuan untuk berpikir logis dan bernalar. Yang kelima, bahasa, yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa secara efektif. Komponen yang kedua yaitu kemampuan